Halo guys, hari ini kita akan belajar mengenai field kalkulasi, yaitu data yang bisa dihitung atau didapatkan dari data lainnya pada suatu tabel. Nah, sebelumnya saya informasikan, di sini saya akan menggunakan database Employees DB yang sudah saya miliki dan sudah digunakan di latihan-latihan SQL sebelumnya. Jika kalian belum memiliki database ini untuk melakukan praktek, kalian bisa melihat di video import database MySQL dan reverse engineer. Nanti linknya saya kasih. Di sana kalian juga bisa mendapatkan link download untuk database-nya melalui description box dan bagaimana cara untuk mengimportnya bisa kalian lihat di video. Oke, kita langsung aja. Jadi di sini saya akan jelaskan dulu. Misalnya nih saya ingin oke, kita lihat dulu tabel products nih. Di tabel products, ini data products ya. Nah, di sini misalnya ada harganya. Nah, contoh, misalnya dari harga ini saya ingin memberikan harga diskon, misalnya sebanyak 10%. Setelah didiskon sebanyak 10% itu harganya jadi berapa sih? Kan kita harus menghitung ya. Jadi masing-masingnya kita akan eh, kurangi dengan 10% dari harganya gitu kan. Atau kalau diskonnya mau kita hitung ya berarti harganya kita kalikan dengan 10%, kan seperti itu. Berarti itu merupakan jadi diskon dan harga setelah diskon itu adalah field atau kolom yang kita dapatkan dengan menghitung nilai tertentu dengan by price. Itu namanya field kalkulasi seperti itu. Nah, field kalkulasi sebenarnya bisa tinggal dituliskan aja langsung. Misalnya seperti tadi saya ingin menghitung diskon misalnya 10%. Jadi saya select yang mau saya tampilkan misalnya adalah product name dan by price, kemudian diskonnya, product product name by price, kemudian diskon. Diskon ini kan nggak ada ya di dalam kolom ini, nggak ada di dalam tabel produk, sehingga kita akan lakukan perhitungan. Nah, menghitung diskonnya itu kan 10% ya. 10% itu kalian bisa tulis 0,1 karena 10% kan ya. Dikalikan dengan by price. Nah, jadi seperti itu. Jadi 0,1 dikali by price itu adalah diskonnya. Kemudian from nama tabelnya adalah products. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi tinggal dibuat aja rumus perkaliannya. Itu namanya field kalkulasi. Nah, oke, setelah kita jalankan, ini adalah harga diskonnya. Nah, kemudian kalian bisa lihat di sini, nama kolomnya adalah 0,1 dikali by price. Itu kan nggak enak banget ya. Jadi kayak kurang informatif, kemudian namanya juga kurang cantik gitu. Sebenarnya kalian bisa memberikan alias atau nama kolom gitu ya, supaya cantik. Ini alias ini hanya tampilan aja, dia tidak akan mempengaruhi nama kolom di dalam tabel-tabel gitu, enggak. Bahkan misalnya nih, kalau nama kolom yang bukan field kalkulasi pun sebenarnya bisa kalian kasih alias. Nah, kita kasih alias dulu di sini ya, misalnya diskon. Nah, bisa jalankan dan ini dia udah jadi langsung diskon. Kadang S ini tidak ditulis sih bisa juga sih, setahu saya. Nah, jadi bisa seperti itu. Jadi ini rumusnya, kemudian jika ada spasi, kemudian ada sebuah kata, berarti itu adalah alias gitu. Tapi kalau kalian merasa agak bingung, kadang ngelihatnya ya udah kasih aja S. Kalau misalnya by price, misalnya kalian kasih S harga ya gitu nggak masalah juga sih gitu. Jadi dia akan tampil tercetak nama kolomnya itu berupa harga, itu namanya alias. Namun sebenarnya aslinya dia tetap aja by price, dia tidak akan berubah, tidak akan serta-merta berubah menjadi harga di sini enggak. Dia tidak akan mempengaruhi tabel aslinya kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya 0,1% ini bisa nggak sih ditulis 10/100? Ya udah kalian coba aja kalau misal kalian pengen tahu gitu kan. Ini kan jadi 10% itu kan adalah 10/100 gitu ya. Ini saya kasih spasi supaya enak dilihat ya. Nah, ini juga bisa aja. Jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah saya menghitung diskon, saya ingin tahu harga setelah diskonnya tuh terus berapa gitu. Harga setelah diskon kan by price dikurangi diskonnya ya. Bisa nggak sih kita memasukkan langsung by price dikurangi nama aliasnya ini tanpa menuliskan rumusnya? Ya, kita coba dan kita lihat hasilnya. Oke, jalankan. Nah, ternyata dia salah. Ternyata dia nggak bisa langsung dipakai. Misalnya, unknown kolom diskon. Jadi, kolom diskon ini nggak dikenali.
Jadi kalian tidak bisa memasukkan nama alias ke dalam field kalkulasi. Kalian harus menuliskan rumusnya ini kayak gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi bukan nama aliasnya yang kalian gunakan untuk mengurangi. Itu nggak bisa. Dia tidak bisa seperti itu. Nah, ini kan panjang sekali nih. Nah, yang panjang-panjang ginilah yang penting banget kalian kasih alias. Misalnya S harga setelah diskon gitu ya, atau harga harga diskon, harga setelah diskon deh. Nah, kalau misalnya kasih spasi gimana? Nah, misalnya kayak gitu. Ini panjang banget ya. Harga diskon gitu aja ya misalnya. Kalau kasih spasi kayak gini nih kan nggak boleh ya. Nggak boleh seperti ini. Nah, kalau apakah bisa dipetik satu seperti ini? Nah, oke, jadi seperti itu ya. Kalau nama alias, kalian bisa memberi spasi tapi dikasih tanda petik gitu. Kalian nggak bisa tanpa tanda petik tuh nggak bisa. Jadi seperti ini nanti nama kolomnya akan sesuai dengan nama alias yang kalian berikan. Nah, itu ya. Kemudian misalnya saya ingin mengurutkan berdasarkan diskonnya, semakin banyak diskonnya itu yang muncul di awal gitu kan. Order by. Nah, di sini kalian bisa nggak sih menggunakan alias ke dalam order by? Kalian masukkan aja dulu. Urutkan berdasarkan diskon dari besar ke kecil, dari diskon yang terbesar, berarti descending ya. Nah, bisa nggak masuk ya? Nah, ternyata bisa. Jadi, gini ya, alias ini, dia nggak bisa masuk ke dalam hitung-hitungan lainnya. Ke dalam, untuk menghitung data lain, itu nggak bisa pakai alias. Jadi, kalian harus memang masukkan rumusnya. Ini nggak bisa diganti dengan diskon. Tapi alias itu bisa masuk ke dalam order by gitu. Dia di dalam select dia nggak bisa, tapi di dalam order by dia bisa. Nah, bagaimana kalau di dalam where? Apakah bisa masuk nih di dalam where? Misalnya nih, saya ingin menampilkan yang diskonnya di atas 9 misalnya gitu. Nah, oke, kita coba masukkan where diskon lebih besar 9, kan seperti itu ya. Oke, jalankan. Nah, ternyata juga nggak bisa. Berarti sebenarnya alias ini bisa ya masuk di order by, tapi nggak bisa masuk di select untuk menghitung data lainnya, nggak bisa juga masuk di where. Terus gimana kalau misalnya saya ingin memasukkan di where? Ya kalian buat hitung-hitungannya ini sih, gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ini udah menampilkan semua yang di atas 9. Ingat ya, berarti kesimpulannya adalah field kalkulasi itu adalah field yang didapatkan dengan melakukan perhitungan atau kalkulasi terhadap field-field yang sudah ada. Nah, contohnya ini untuk menghitung diskon didapatkan dari buy price. Untuk menghitung harga setelah diskon itu juga didapatkan dari mengurangkan buy price dengan diskonnya. Namun, ketika kalian memberikan nama alias kepada field kalkulasi, nama aliasnya ini tidak boleh dimasukkan ke dalam perhitungan di dalam select, nggak bisa juga masuk ke dalam where, dia hanya bisa masuk ke dalam order by. Jadi seperti itu ya, itu contohnya. Oke, saya akan berikan satu contoh lain lagi untuk field kalkulasi. Kita akan gunakan tabel order details. Nah, di order details ini dia menyimpan produk kode-kode produk yang dibeli oleh pelanggan lah gitu ya, yang dibeli oleh customers. Jadi ini ada order ID-nya atau nomor nota gitulah gampangnya. Kemudian ini ada produk ID-nya. Berapa dia membeli produk tersebut? Ada yang 30, ada yang 50, ada yang 22 dan seterusnya. Kemudian ini adalah harga yang diberikan pada saat itu. Nah, kita misalnya ingin menghitung subtotalnya. Ini kan baru dia membeli sebanyak 30 dengan harga barang 136. Jadi berapa sih sebenarnya subtotal uang yang kudu dibayar? Kan seperti itu ya. Jadi sebenarnya kan tinggal kalian kalikan aja. Misalnya saya membeli 30 barang A seharga 136. Kan tinggal dikalikan. 30 dikali 136. 50 dikali 55. Berarti kan quantity order dikali price each. Gitu kan ya. Oke, mari kita tulis di sini. Berarti select. Misalnya saya ingin menampilkan, saya ingin menampilkan ini all aja ya. Select bintang, biar cepat all aja ya saya tampilkan. Lalu subtotalnya yaitu quantity order. Jadi, quantity order dikalikan dengan price each ya namanya ya, price each. Nah, S subtotal. Saya langsung kasih alias ya. From order
details. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini subtotalnya adalah hasil perkaliannya. Jadi seperti ini ya. Oke, ini contoh field kalkulasi. Nah, yang muncul itu adalah nama aliasnya. Ingat, nama aliasnya bisa sih kalian gunakan untuk kalau kalian ingin mengurutkan berdasarkan subtotalnya, kalian masih bisa masukkan ke order by gitu. Oke, jadi sekian tutorial kali ini mengenai field kalkulasi dan mengenai alias. Mudah-mudahan sih kalian bisa ini ya dapat pemahaman seperti itu ya. Ups. Oke, jadi biar kalian bisa lihat nih. Nah, ya. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi mengenai SQL, terutama tentang field kalkulasi dan alias.